Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 31. Saya khawatir itu tidak akan semudah itu, Sean sedikit mengerutkan kening. Jika itu begitu mudah, mereka tidak akan memiliki pemikiran seperti ini tentang Don pada saat itu. Kakek Zimmer sedikit membanting meja. Dia kemudian berkata, jika ada yang bisa mendapatkan sejumlah dana ini, maka dia akan menjadi manajer proyek pendiri pusat perbelanjaan. Proyek pusat perbelanjaan dianggap sebagai proyek Zimmer terbesar dan terpenting sekarang. Jika seseorang dapat ditunjuk sebagai manajer proyek itu, dia mungkin mengambil alih Zimmers dan menjadi kepala Zimmers. Di saat kakek Zimmer mengatakan itu, banyak orang tampak aneh. Tapi, itu terlalu rumit jika semua orang ingin dapat berhubungan baik dengan York Enterprise. Kakek. Zack berdiri tiba-tiba. Baru-baru ini, saya mengenal wanita cantik dari York Enterprise, dan dia adalah manajer di sana. Dia sepertinya orang yang memiliki status yang agak istimewa di perusahaan York Enterprise, dan mungkin orang-orang di sana akan mendengarkannya. Mengapa saya tidak pergi dan mencoba mengajaknya keluar untuk membicarakan hal ini? Kakek Zimmer mengerutkan kening dan berkata, dia hanya seorang manajer. Bagaimana orang lain akan mendengarkan dia? Kakek, seorang manajer tentu tidak dapat melakukannya. Tapi aku mendengar bahwa dia akan dipromosikan menjadi presiden segera. Kemudian dia akan dianggap memiliki status paling istimewa kedua di perusahaan. Tentu saja, orang seperti itu bisa membuat orang lain mendengarkannya. Zack tersenyum samar. Keadaan keluarga Zimmers agak sulit sekarang. Zack ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik perhatian di keluarganya. Kemudian Zack berpikir dia mungkin akan ditunjuk sebagai ketua di masa depan. Sean melirik putranya sendiri, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika putranya sendiri benar-benar dapat membantu menyelesaikan masalah besar itu, maka keluarganya akan lebih disukai oleh kakek Zimmer. Melihat yang lain menatapnya dengan cemas, Zack tersenyum bahagia dan mengeluarkan teleponnya untuk menelepon. Dia bahkan meletakkan telepon itu dengan mengeraskan suara speakernya. Halo. Orang itu terdengar agak serius dan dingin di ujung telepon, tapi suara itu sedikit menyenangkan. Zack tidak memperhatikan apapun. Dia kemudian berkata dengan keras, Nona Sorrel, Tuan Zack dari Zimmers. Di ujung lain telepon menjawab, di lain tempat Harvey baru saja mencapai perusahaan dengan mengendarai sepeda listriknya karena insiden Don. Wendy melaporkan pekerjaan itu ke Harvey sekarang. Perusahaan itu sepi sekarang karena sudah malam. Zack menggunakan suara yang begitu keras sehingga Harvey bisa mendengar suaranya dari kantornya yang tenang. Zack terus menggunakan suaranya yang keras dan berkata, Nona Sorrel, sepertinya saat ini saya mendengar bahwa perusahaan Anda telah menambahkan sekitar $800 juta sebagai dana investasi. Keluarga Zimmer saat ini membutuhkan dana $30 juta. Saya berharap bahwa Nona Sorrel bisa membantu saya sehingga kami dapat memperoleh dana. Jangan khawatir. Saya tahu bagaimana cara untuk berterima kasih dan membalas budi. Jika kami mendapatkan dana, kita tidak akan melupakan jasa Anda. Wendy merasa agak gugup dan bingung. Apakah dia akan kehilangan pekerjaannya karena Zack mengatakan hal-hal semacam itu di depan Harvey? Pada saat itu, dia sangat ingin mencekik Zack sampai mati. Harvey membaca beberapa dokumen pada awalnya. Setelah mendengar suara Zack, dia mendongak dengan rasa ingin tahu. Dia kemudian berkata, apakah itu Zack? Apakah itu berarti bahwa Zimmer meminta dana investasi sekarang? Bab 32. Ya, dia hanya salah satu kenalan saya. Saya tidak tahu mengapa dia menelepon saya tiba-tiba. Wendy menutup telepon dengan tangannya dan berkata dengan hati-hati. Harvey tersenyum sedikit. Suruh dia untuk berhenti mengganggu. Baiklah. Wendy memegang telepon dan berjalan keluar dari kantor. Dia kemudian berteriak dengan dingin, CEO kami meminta Anda untuk berhenti mengganggu. Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Zack benar-benar bodoh sekali, ketus Wendy. Di ujung telepon lain, Zack puas pada awalnya. Namun, sekarang ia menjadi tertegun tiba-tiba. Setelah beberapa saat, dia hampir melompat. Sialan! Dia hanya seorang manajer belaka.
Bagaimana dia bisa bertindak begitu arogan di depanku? Dia pikir dia siapa? Bagaimana dia bisa memintaku untuk berhenti mengganggunya? Bagaimana dia bisa memandang rendah keluarga Zimmer seperti ini? Semua keluarga Zimmer saling memandang dalam kebingungan. Bukankah Zack mendengarnya dengan jelas sekarang? Dia mengklaim bahwa CEO-nya yang meminta kamu untuk berhenti mengganggu. Kakek, perusahaan York sudah melewati batas. Zack mengertakkan giginya. Bagaimana mereka bisa begitu berani untuk memperlakukan keluarga Zimmer seperti ini? Mereka jelas memandang rendah kita. Haruskah kita meminta seseorang untuk pergi? Diam. Sebelum Zack bisa menyelesaikannya, kakek Zimmer memotongnya secara langsung. Jangan bicara omong kosong seperti itu. Aku mendengar bahwa CEO yang baru diangkat dari York Enterprise berusia kurang lebih 20-an. CEO baru itu masih muda tapi berkemampuan cukup baik. Jadi wajar jika CEO baru itu cukup arogan. Aku sudah mempertimbangkannya. Karena dia menolak semua investasi sebelumnya dan menambahkan 800 juta dolar lagi, dia jelas tertarik pada proyek-proyek luar biasa dengan kualitas tinggi. Bagaimana dengan ini? Siapa di antara kalian yang bersedia mewakili keluarga Zimmer untuk pergi dan bertemu dengan CEO baru dan mencobanya? Apa? Mereka saling memandang tanpa daya. Bukankah kakek Zimmer mendengar apa yang dikatakan Nona Sorrel di ujung telepon tadi? Dia dengan jelas menyebutkan bahwa CEO-nya meminta Zack untuk jangan mengganggu. Jika kita pergi dan memohon dana investasi seperti ini, bukankah pergi ke sana hanya akan dipermalukan? Ekspresi wajah kakek Zimmer memburuk. Dia tentu tahu bahwa tugas itu agak sulit. Jika mereka pergi untuk meminta dana investasi secara langsung, mereka mungkin akan ditolak dan dipermalukan lagi. Tapi masalahnya adalah jika mereka tidak mengambil kesempatan itu, Zimmer mungkin tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Zack melihat bahwa kakek Zimmer telah mengarahkan pandangannya pada dirinya sendiri. Ekspresi wajahnya buruk. Dia kemudian berdiri tiba-tiba, tersenyum dan berkata, "Kakek, mengapa kita tidak meminta Mandy untuk pergi dan mencobanya?" Zack, kau... Mandy tampak terkejut. Zack memang tidak tahu malu. Dia dimarahi, tapi sekarang dia mendorong orang lain untuk mencari jalan keluar. Apa yang salah? Zack berkata dengan dingin, kamu salah satu dari keluarga Zimmer kan? Selain itu, bukankah di perusahaanmu, kamu bertanggung jawab dan membutuhkan 800.000 dolar? Tidak apa-apa bahkan jika kamu gagal menangani perusahaan Anda dengan baik. Sekarang kamu diminta untuk melakukan sesuatu untuk keluarga kita. Aku yakin kau tidak akan mengelak dari tanggung jawabmu, bukan? Selain itu, keluarga kita bahkan membantu merawat suamimu yang tidak berguna itu selama bertahun-tahun. Aku yakin kamu tidak bisa tinggal di sini secara gratis tanpa kontribusi apapun, bukan? Berbicara tentang itu, Zack tersenyum dengan dingin dan berkata, selain itu, dikabarkan bahwa CEO adalah seorang pria. Mandy adalah gadis yang menawan. Pergi dan biarkan kamu mencobanya. Mungkin kau akan berhasil. Bab 33. Kakek Zimmer tenggelam dalam pikirannya. Dia kemudian mengangguk. Karena dia sangat menyayangi Zack di generasi keluarganya, dia segera berbalik untuk melihat Mandy ketika dia mendengarnya. Dia kemudian berkata, Mandy, silakan saja. Kamu tidak harus terburu-buru juga. Tidak akan ada waktu lagi seperti sekarang. Pergilah dan negosiasikan kesepakatan bisnis dengan York Enterprise besok. Kamu harus berhasil. Aku tidak ingin mendengar kegagalan. Kakek, saya pikir itu, Mandy tampak kesal. York Enterprise baru saja memarahi mereka. Sekarang mereka ingin pergi dan menegosiasikan kesepakatan dengan perusahaan tertentu pada hari berikutnya. Bukankah itu seperti mereka meminta penghinaan sendiri? Kakek Zimmer tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lebih banyak. Dia kemudian berkata dengan dingin, sudah diputuskan sekarang. Kamu hanya perlu memenuhi misi, bukan untuk mencari alasan. Setelah itu, semua keluarga Zimmer yang hadir menundukkan kepala dan berdiri. Mereka merasa beruntung. Itu memang tugas yang tidak menguntungkan. Orang yang dipilih untuk melakukan itu memang disayangkan. Ketika mereka sampai di rumah, ekspresi wajah Lilian sangat mengerikan.
Kakek Zimmer tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga mereka. Sekarang tugas yang hampir mustahil diserahkan kepada mereka. Mereka benar-benar tak berdaya. Sebuah ledakan terdengar. Lilian menghancurkan cangkir dan segera memarahi, "Harvey yang tidak berguna itu. Mengapa Anda tidak memintanya untuk kembali lebih cepat untuk membersihkan kekacauan dan memasak? Apakah dia ingin aku mati kelaparan?" Mandy berkata dengan lembut, "Bu, apakah kamu sudah melupakannya? Dia pergi dan menggantikanku sebagai sandera. Dia belum pulang. Aku tidak yakin apakah sesuatu akan terjadi padanya." Lilian tertawa dingin sekali. "Hal macam apa yang bisa terjadi padanya? Dia tinggal di luar sepanjang malam, dan dia tidak kembali ke rumah. Pada awalnya, kita tidak punya alasan untuk menceraikannya. Sekarang dia harus setuju dengan itu, tidak peduli apa. Apa yang baik untuk apa-apa? Sejak dia datang ke keluarga kami sebagai menantu yang tinggal, tidak ada hal baik yang terjadi dalam keluarga kami." Mandy sedikit mengkhawatirkannya. Dia mengeluarkan teleponnya. Setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, dia masih tidak membuat panggilan. Keesokan harinya, Mandy berpakaian dengan sangat menawan dan mengendarai Porsche-nya ke York Enterprise dengan sedikit kegelisahan dan kekhawatiran. Orang yang melayaninya adalah sekretaris CEO Yvonne. Sekretaris itu tidak bersikap sipil padanya. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Apakah kamu Nona Mandy Zimmer?" Mandy tertegun untuk sementara waktu. Segera, dia menjawab dengan lembut, "Ya, saya. Silakan ikut dengan saya." Mereka naik lift, dan mencapai lantai tertinggi York Enterprise. Mandy masih sedikit tertegun. Meskipun dia belum mulai menegosiasikan kesepakatan bisnis dengan York Enterprise, dia mendengar bahwa kantor CEO terletak di lantai tertinggi. Dia bisa langsung ke sana. Apakah itu berarti ada kesempatan baginya? "Nona Zimmer, tolong lewat sini." Yvonne memberi isyarat untuknya. Setelah itu, Yvonne membawa Mandy ke ruang resepsi di luar kantor CEO. Mandy kemudian diminta untuk duduk. Yvonne tersenyum samar. "Izinkan saya memperkenalkan diri kepada Anda terlebih dahulu. Aku Yvonne Xavier, dan aku sekretaris CEO. Apakah seperti ini?" CEO baru saja mengambil perannya sebagai CEO. Dia masih di dalam kantor. Dan dia sibuk mencari informasi dan dokumen. Dia mengklaim bahwa dia tidak akan bertemu tamu selama beberapa hari ini. "Boleh aku tahu urusan apa yang kau miliki untuk datang ke sini hari ini, Nona Zimmer?" Mandy punya firasat buruk. Tapi dia masih memaksakan senyum dan berkata, "Ini bukan masalah besar. Tapi aku mendengar bahwa perusahaan Anda telah menambahkan $800 juta sebagai investasi dana. Saya ingin mewakili keluarga saya Zimmer untuk datang ke sini untuk bernegosiasi untuk dana investasi $30 juta. Sebenarnya, aku datang untuk berbicara dengan CEO, bisa tolong?" "Oh, ternyata menjadi urusan kecil seperti ini." Yvonne tersenyum. Dia mengambil 2 kontrak dari folder dokumen yang telah dia siapkan sebelumnya. Dia kemudian menyerahkan kontrak kepada Mandy dan berkata, "CEO mengatakan bahwa proyek Zimmers untuk mendirikan pusat perbelanjaan adalah Guite Good. Kami telah memutuskan untuk memberi Anda $50 juta sebagai dana investasi Anda. Perusahaan kami telah menandatangani dan menyegel kontrak. Nona Zimmer, Anda dapat mengambil kontrak kembali dengan Anda untuk membacanya. Jika tidak ada masalah dengan itu, Anda dapat menandatangani dan menyegel kontrak sebelum Anda mengirimnya kembali kepada kami selama 2 hari ini. Kami akan mentransfer dana investasi ke perusahaan Anda sesegera mungkin." "Nona Xavier, kau tidak bercanda denganku, kan?" Mandy dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bukankah CEO mereka hanya meminta Zimmer untuk tersesat? Mengapa mereka mengubah sikap mereka begitu drastis? Mereka bahkan meningkatkan jumlah dana investasi dari inisiatif mereka sendiri. Dia tidak pernah memimpikan hal yang baik terjadi pada mereka. Yvonne tersenyum dan berkata, "CEO memberi perintah seperti itu secara langsung. Pada awalnya, saya berencana untuk pergi dan bertemu Nona Zimmer selama beberapa hari ini. Tidak pernah terpikir olehku bahwa kau akan datang ke sini secara langsung.
Anda membantu saya untuk mendapatkan hal yang dilakukan dengan cepat. Terima kasih. Mandy masih linglung. Dia tidak bisa memulihkan akalnya untuk sesaat. Tapi dia masih mengambil kontrak secara tidak sadar. Dia kemudian meninggalkan kantor CEO, ditemani oleh Yvonne. Dia hanya memulihkan pikirannya ketika dia mencapai mobilnya. Dia telah menyelesaikan misinya. Dia tidak hanya berhasil mendapatkan dana investasi dari York Enterprise, jumlahnya lebih dari yang mereka minta sejak awal. Setelah menenangkan dirinya untuk sementara waktu, Mandy menelepon Lilian, yang guite gelisah dan khawatir di rumah sekarang. Setelah beberapa menit, seluruh Zimmer gempar. Tidak hanya Mandy mendapatkan dana investasi, York Enterprise bahkan memberi mereka $50 juta sebagai dana investasi mereka. Dengan $50 juta itu, mereka dapat segera melakukan pembangunan dan perencanaan pusat perbelanjaan Zimmers. Bab 34. Suasana malam saat itu di Villa Zimmer. Para keluarga Zimmer berkumpul lagi. Banyak dari mereka saling memandang tanpa daya. Beberapa waktu lalu, mereka menerima berita itu. Jadi mereka bahkan tidak membawa makanan ketika mereka bergegas pulang untuk pertemuan. Akhirnya, mereka mendengar bahwa tidak hanya perusahaan York setuju untuk berinvestasi di dalamnya, perusahaan York bahkan meningkatkan jumlah dana investasi dari yang mereka inginkan sendiri. Mereka tahu betul bagaimana reaksi York Enterprise malam sebelumnya. Hampir semua orang mendengarnya dengan jelas. Mereka berasumsi bahwa tugas itu tidak mungkin, tetapi itu diselesaikan oleh Mandy sekarang. Mengapa? Mandy adalah putri dari putra ketiga di Zimmers. Dia biasanya tidak disukai. Selain itu, perusahaannya mengalami kerugian yang signifikan. Zimmer akan segera menolaknya. Namun, ternyata dia mendapat kontrak sekarang. Bagaimana jika dia disukai? Akankah Mandy akhirnya memiliki momennya sekarang? Zack adalah orang yang merasa paling sulit untuk percaya apa yang telah terjadi. Jika Mandy berhasil, itu berarti dia tidak berguna. Mandy, kamu menyusun kontrak dengan santai dan mengatakan bahwa kamu telah menandatangani kesepakatan dengan York Enterprise. Kamu bahkan mengklaim bahwa kamu telah menandatangani sejumlah $50 juta sebagai dana investasi secara langsung. Siapa yang akan kamu coba tipu di sini? Aku yakin kamu bahkan tidak berhasil bertemu dengan CEO York Enterprise. Apa aku benar? Zack berkata dengan jijik. Itu benar. Aku tidak bisa bertemu CEO. Mandy tidak punya niat untuk menyembunyikan itu. Dia memang tidak bisa bertemu CEO sore itu. Yvonne yang melayaninya. Tapi setelah Mandy mengatakan itu, semua orang dari Zimmer saling memandang dengan marah. Mereka bahkan belum makan, tetapi mereka terpaksa pergi ke sana dan mendengarkan omong kosong Mandy. Mandy, kamu pergi terlalu jauh. Suamimu bahkan yang mengklaim bahwa dia adalah CEO. Apakah kamu juga belajar berbohong darinya? Kamu bahkan membuat kontrak palsu dan berbohong kepada kami. Apakah kau berpikir bahwa kita bodoh? Bagaimana kamu bisa berani untuk membawa kontrak palsu? Kami pikir sebaiknya kamu tidak usah bercerai. Hanya saja segera kemasi barang-barangmu dan lalu pergi menjauh untuk hidup bersama suamimu. Pada saat itu, setiap Zimmer sangat marah. Tidak apa-apa jika Mandy gagal menyelesaikan tugasnya. Tapi setelah membuat kekacauan seperti itu, apa yang akan terjadi pada Zimmer? Bagaimana jika keluarga Zimmer hancur kemudian? Apakah mereka tidak dapat menjalani kehidupan yang mewah dan menyenangkan? Zack menjadi lebih santai sekarang. Dia menatap Mandy seperti dia melihat orang bodoh. Dia kemudian berkata, bagaimana Anda bisa menggunakan trik seperti itu? Sepertinya kamu tidak menghormati keluarga Zimmer dengan cukup baik. Mandy, biar ku beritahu. Ini urusan serius. Keluarga Zimmer tidak membutuhkan orang seperti kamu yang suka mengarang dan berbohong. Sebaiknya kau pergi dari sini. Yang lain mendukung Zack dan menggemakan apa yang dia katakan satu demi satu. Mereka berkata, itu benar. Sebaiknya kau segera menjauh. Bawalah suamimu yang tak berguna untuk pergi. Ini memang nasib buruk. Namun, Mandy tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, apakah kontrak itu nyata atau palsu, kalian benar.
bahwa aku memang tidak bisa bertemu dengan CEO baru York Enterprise. Tapi aku bertemu sekretaris CEO. Dialah yang memberi aku kontrak ini secara langsung. Kontrak itu bahkan ditandatangani dan disegel oleh York Enterprise. Aku tidak bodoh, dan aku tidak berpikir bahwa aku bisa menyelesaikan masalah ini dengan kebohongan. Kau memarahiku sekarang. Jadi menurutmu kakek tidak bisa melihat dengan jelas karena usianya? Jantung Zack berdetak kencang. Ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek. Memang tidak ada artinya jika dia membuat kontrak palsu, dan itu akan membuat marah kakek Zimmer. Mungkinkah itu memang benar? Jika itu benar, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan sekarang? Mandy, jika kontrak ini memang nyata, beritahu kami tentang hal itu. Bagaimana kamu bisa menegosiasikan kesepakatan seperti itu dan mendapatkan kontrak yang ditandatangani? Zack mengertakkan gigi dan berkata. Mandy ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia kemudian berkata dengan lembut, Aku tidak melakukan apa-apa. Setelah aku pergi ke perusahaan York, Nona Xavier memberitahuku bahwa proyek pusat perbelanjaan keluarga Zimmer cukup bagus. Oleh karena itu, mereka berjanji untuk memberi kita dana sejumlah $50 juta sebagai dana investasi secara langsung. $20 juta lebih dari apa yang kita perkirakan. Keributan terdengar. Begitu dia mengatakan itu, ada keributan. Semua orang mulai membicarakan hal itu. Ternyata seperti ini. Jadi itu berarti Mandy tidak melakukan apa-apa, dan dia mendapat kontrak yang ditandatangani secara langsung. Ya, itu benar. Kita pikir dia cukup mampu, tetapi dia hanya beruntung. Zack mengangkat asik lega juga. Dia kemudian berdiri dan bertepuk tangan. Dia berkata, kakek, aku tahu sekarang. CEO mereka memarahi aku, dan mereka memintaku untuk jangan mengganggunya kemarin. Mungkin hari ini, CEO berpikir bahwa dia bertindak terlalu jauh dengan melakukan itu. Dia menyesal terhadap kita, jadi mereka setuju untuk memberi kita dana investasi. Jadi itu berarti bahwa tidak peduli siapa yang pergi ke sana hari ini, mereka akan bisa mendapatkan kontrak. Jika aku tidak melakukan panggilan telepon itu tadi malam, mungkin itu tidak akan mungkin berhasil. Makna yang mendasari Zack adalah cukup sederhana. Itu adalah kontribusinya. Jika dia tidak melakukan panggilan itu, Mandy tidak akan berhasil bahkan jika dia pergi ke sana hari itu. Zack, jangan pergi terlalu jauh. Ada jejak kemarahan di wajah cantik Mandy. Zack sudah melewati batas. Dia memaksaku untuk pergi dan menegosiasikan kesepakatan tadi malam. Sekarang setelah aku mendapatkan kontrak, dia segera melangkah maju untuk merebut keberhasilanku. Bab 35. Pada saat itu, kakek Zimmer, yang duduk di kursi kehormatan, telah selesai membaca kontrak. Dia bahkan mengeluarkan kaca pembesar dan melihat dari dekat segel itu. Setelah beberapa saat, dia berkata, jangan berdebat lagi. Kontrak ini memang nyata. Namun, apa yang dikatakan Zack benar. Kontrak ini tampaknya tidak disusun pada menit terakhir. Sepertinya itu disusun kemarin. Tentu saja, Mandy memiliki kredit sendiri sejak dia pergi ke sana di tempat pertama. Tapi Zack bersedia menanggung penghinaan untuk Zimmers kemarin. Kontribusinya jauh lebih signifikan. Mendengar itu, Zack melirik Mandy dengan arogan. Dia kemudian membungkuk ke arah kakek Zimmer dan berkata, kakek, sebagai salah satu Zimmers, aku pasti sangat bersedia menjalani berbagai cobaan untuk Zimmers. Jadi bagaimana jika aku dipermalukan? Jika perlu untuk dipukuli hanya agar Zimmers bisa mendapatkan dana investasi, aku lebih dari bersedia untuk melakukannya. Kakek, saya pikir CEO baru ini menyadari nilai sebidang tanah komersial Zimmers, jadi dia memberi kita sejumlah besar dana. Kita harus menandatangani kontrak sesegera mungkin dan mengirimkannya kepada mereka besok sebagai tanda ketulusan kita. Aku bersedia untuk mengambil tugas. Saya pasti akan mengirim kontrak kembali ke CEO York Enterprise besok, dengan baik. Aku bahkan akan mengundangnya untuk datang dan mengunjungi kita. Zack tampak seperti dia akan mampu mencapai itu. Sekarang mereka memiliki kontrak, itu lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa CEO baru sangat menghargai keluarga Zimmer.
Makanya, dia bisa melakukan hal sepele seperti itu. Selain itu, jika dia adalah orang yang mengirim kontrak ke York Enterprise, dia akan menjadi manajer proyek saat itu. Adapun Mandy, siapa yang akan pernah mengingat jasanya? Bagus. Kau cucuku yang luar biasa. Kakek Zimmer mengangguk sedikit, dan dia tampaknya disetujui Zack. Zack, jadi kami akan mengirimmu untuk pergi ke York Enterprise besok. Mandy tampak kecewa. Dia jelas orang yang membawa pulang kontrak, tapi sekarang perjuangannya milik Zack semata-mata. York Enterprise telah menandatangani dan menyegel kontrak. Tentu saja, Zack akan berhasil jika dia pergi ke sana keesokan harinya. Lalu, siapa yang akan mengingat kontribusi Mandy? Meskipun Mandy kesal dalam hati, dia menggigit bibirnya dan menolak untuk berbicara pada saat itu. Itu karena apa yang dikatakan kakek Zimmer selalu tidak bisa dibantah. Pada saat itu, tidak ada gunanya tidak peduli apa yang dikatakan Mandy. Di York Enterprise, Harvey membaca beberapa dokumen di tangannya dengan santai. Dia kemudian mengusap dahinya untuk bersantai sebentar. Kejadian hari itu tidak diragukan lagi diatur olehnya. Awalnya, dia tidak mau repot dengan keluarga Zimmer. Tapi Mandy pergi ke sana, dan ia menjadi lembut hatinya. Dia akan membantunya karena mereka telah menjadi pasangan menikah selama 3 tahun, dan dia memang jatuh cinta padanya. Pada saat itu, telepon lamanya mulai berdering tiba-tiba. Begitu dia menjawab panggilan itu, dia mendengar Lillian berteriak padanya dari ujung telepon yang lain, "Harvey, seberapa berani kau tinggal di luar sana daripada pulang ke rumah? Tidak apa-apa. Jika kamu enggan untuk tinggal di keluarga Zimmer, tapi jangan kembali ke sini lagi di masa depan." Setelah menutup telepon, adik iparnya Cynthia memanggilnya juga. "Harvey, itu memang yang terbaik untukmu untuk tinggal di luar. Kakakku diganggu hari ini. Betapa beraninya kau untuk tidak pulang. Kau orang yang tidak berguna." Setelah 2 panggilan itu, Harvey sedikit mengerutkan kening. Dia masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Pada saat itu, dia mendengar ketukan di pintu. Sekretarisnya Yvonne memasuki kantor. "Tuan York, Anda meminta saya untuk pergi dan menarik $800.000 dari ban. Saya akan lakukan sekarang. Selain itu, saya telah mengkonversi sebagian dari saham emas menjadi dolar sesuai keinginan Anda." Yvonne meletakkan kartu hitam Ames di depan Harvey dengan hormat. CEO-nya memang sangat kaya. Ketika dia pergi untuk melaksanakan tugasnya, dia terkejut dengan jumlah uang di rekening ban itu. "Saya belum membeli mobil. Beri saya tumpangan pulang," kata Harvey. Akhirnya, dia memutuskan untuk kembali ke keluarga Zimmer lagi. Karena dia sudah mendapatkan uang itu, dia akan mengirimkannya ke Mandy. Dan dia bisa memberinya muka lagi. Di keluarga Zimmers, Mandy sangat kesal. Itu jelas kontribusinya, tetapi semua kontribusinya telah ambil oleh Zack. Selain itu, perusahaannya masih membutuhkan $800.000. Dia gagal mendapatkan itu dari Don. Sekarang, dia tidak tahu dari mana dia bisa mendapatkan dana sejumlah itu dalam waktu yang singkat. Dia memang cukup bingung. Melihat saudari perempuannya dalam suasana hati yang buruk, Cynthia dengan cepat memanggil teman-teman terbaik saudari perempuannya Cecilia dan Angel. Seperti yang diharapkan, suasana hati kakaknya menjadi sedikit lebih baik setelah mereka bertiga berkumpul. "Ngomong-ngomong, Mandy, sepatu olahragaku kotor. Di mana orang yang tidak berguna itu sekarang? Minta orang itu untuk datang dan mencucikannya untukku." Angel duduk di sofa dan bermain dengan teleponnya. Dia mengayunkan kaki kecilnya yang indah dan cantik saat dia mengatakan itu. Tentu saja, Mandy tahu siapa yang dia maksud. Pada saat itu, dia tersenyum dan berkata, "Orang itu belum pulang sejak kemarin. Aku bahkan tidak tahu kemana dia pergi." "Bagaimana bisa?" Cecilia meletakkan teleponnya. "Aku juga mendengar apa yang terjadi kemarin. Harvey yang tidak berguna itu. Bagaimana dia bisa kehilangan kesabaran dan tidak pulang? Biar ku beritahu. Kamu sebaiknya menceraikan suami seperti itu sesegera mungkin, karena kamu belum pernah tidur bersama sebagai suami istri, dan semua orang tahu tentang ini."
Saat mereka berbicara, mereka mendengar seseorang membuka pintu. Kemudian, mereka melihat Harvey memasuki rumah. Dia basah kuyup, dan ia memegang kantong plastik hitam besar di tangannya.